Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 91-95. Yan Hong memperhatikan Liu Yong berlutut di depan Lindong, bersujud dengan keras, dan dengan santai melirik orang lain di ruangan itu. Pandangan sekilas ini membuat takut lebih dari 20 adik laki-laki Liu Yong, dan mereka dengan cepat berlutut satu demi satu dan mulai bersujud kepada Lindong. Dong dong dong, dong dong dong, suara seperti itu terdengar tanpa henti di kamar pribadi. Seluruh keluarga Sun juga tercengang dengan perubahan mendadak itu. Liu Yong, yang tadi terlihat galak, kini seperti seekor anjing, berlutut di tanah dan memohon pengampunan pada Lindong. Mereka sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh ke tanah. Paman Sun, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan Liu Yong? Lindong menoleh dan menatap Sun Weicheng dan bertanya. Tuan Lin, terserah padamu untuk memutuskan, Sun Weicheng berkata dengan sedikit tidak wajar. Dia awalnya ingin memanggilnya Lindong, tapi ketika dia berpikir bahkan Yan Hong pun harus memanggilnya Lin Sao, dia tidak berani memanggilnya sembarangan. Yan Hong tidak sebanding dengan Liu Yong. Di Yangcheng, menyinggung Yan Hong pada dasarnya memotong jalan keluarnya sendiri, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bukankah menyebut dirinya Lindong menempatkannya di atas Yan Hong? Bagaimana jika Lindong pergi dan Yan Hong menyelesaikan rekening dengannya? Tapi sepertinya agak tidak pantas memanggilnya Tuan Lin. Dia, Lindong, adalah pacar putrinya. Paman Sun, jangan terlalu suka bertengkar. Si dan aku adalah teman baik. Panggil saja aku Lindong. Ketiga teman Yan Hong sedang mengamati Lindong dari belakang. Mereka awalnya di sini untuk melihat gaya pemuda papan atas. Ya, tapi sekarang mereka merasa pemuda papan atas ini sepertinya memang seperti itu. Tidak ada perbedaan dibandingkan dengan mereka. Mungkinkah saya belum pernah melihat karakter seperti itu dan telah kembali ke alam? Lindong berdiri dengan santai dan menginjak tangan Liu Yong yang patah, melepaskan kekuatan mental utamanya secara instan. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu merasakan angin sejuk bertiup melalui mereka, dan tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Liu Yong sangat tersiksa baik secara fisik maupun mental hingga dia pingsan bahkan tanpa menangis. Yan Hong dan ketiga temannya di belakangnya juga menegang. Mereka saling melirik dan bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Saat ini, Lindong menunjukkan gaya seorang pemuda papan atas. Orang yang sudah lama tidak menduduki posisi tinggi tidak bisa melepaskan tekanan seperti itu, seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Lindong mengambil kembali kekuatan mentalnya dalam sekejap. Tujuan utamanya adalah untuk mengejutkan. Dia takut statusnya sebagai anggota inti SCC tidak akan mampu membuat Yan Hong terkesan. Jadi dia keluar seperti ini. Bagaimanapun, keluarga Sun Si masih harus tinggal di Yangcheng. Jika Anda ingin membantu, ayo bantu sampai akhir. Faktanya, hal ini sepenuhnya karena Lindong baru saja bergabung dengan SCC dan tidak cukup mengetahui tentang SCC untuk mempunyai ide seperti itu. Identitas anggota inti SCC berbeda dengan anggota senior. Bagi Yan Hong, anggota tingkat rendah itu benar-benar menakutkan, dan dia tidak dapat memikirkan hal lain. Yan Hong, itu pamanku Sun. Ayah dari teman baikku, aku akan membutuhkan lebih banyak perhatian darimu di Yangcheng di masa depan. Lindong menunjuk ke arah Sun Weicheng dan Yan Hong dan berkata. Dari sudut pandang saat ini, Yan Hong seharusnya memiliki status yang tinggi di Yangcheng. Dengan dia merawat Sun Weicheng dan keluarganya, mereka seharusnya bisa menjalani kehidupan yang baik. Jangan khawatir, Tuan Lin, urusan pamanmu Sun akan menjadi urusanku mulai sekarang. Aku tidak bisa menjaminnya di tempat lain. Tapi di Yangcheng,
Yan pasti akan memastikan dia berjalan lancar. Yan Hong menepuknya dada dan berjanji. Dia hanya bisa mengharapkan hubungan baik dengan Lin Dong, dan di tempat seperti Yang Cheng, siapa yang ingin dia jaga hanyalah soal kata-kata. Oke, Yan Hong, aku akan mengingatmu. Jika ada urusan di masa depan, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Lin Dong menepuk bahu Yan Hong dan berkata. Ya, Tuan Lin, Yan Hong menjawab dengan penuh semangat. Paman Sun, ayo pergi dulu, aku serahkan tempat ini pada Yan Hong, teriak Lin Dong pada Sun Wei Cheng dan keluarganya. Setelah mengatakan itu, Lin Dong memimpin dan berjalan keluar, dan Sun Wei Cheng serta keluarganya segera mengikuti. Begitu mereka keluar dari koridor, mereka melihat deretan orang berlutut di koridor. Mereka semua adalah adik-adik yang dipanggil Liu Yong. Mereka tidak takut pada Lin Dong. Lin Dong masih terlalu jauh bagi mereka. Mereka takut pada Yan Hong. Reputasi sebagai taipan nomor 1 di Yang Cheng bukanlah sesuatu yang dia nyatakan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar dia buat. Setelah keluar dari Holiday Inn, Lin Dong menyatakan bahwa dia ingin kembali ke Jiangcheng. Letaknya tidak terlalu jauh dari Jiangcheng, hanya lebih dari 2 jam untuk berangkat dan mencapai Jiangcheng. Keluarga Sun Wei Cheng semua ingin Lin Dong menginap 1 malam, dan ingin lebih banyak berhubungan dengan Tuan Lin, yang merupakan orang paling dominan di Yangcheng. Sambil membangun hubungan yang baik, saya juga ingin menghilangkan dampak tidak menghormati Lin Dong sepanjang sore, terutama mereka yang telah sedikit menyindir Lin Dong selama beberapa sore. Jika mereka tahu bahwa Lin Dong mempunyai energi yang begitu besar, mereka tidak akan punya waktu untuk meremehkannya. Beraninya mereka memandang rendah Lin Dong. Namun, setelah kejadian barusan, mereka semua sedikit takut dengan keganasan Lin Dong, jadi mereka tidak berani melangkah maju dan menariknya, jadi mereka hanya bisa mengalihkan perhatian ke Sun Si. Sun Wei Cheng juga diam-diam menarik pakaian Sun Si, memberi isyarat agar dia menjaga Lin Dong. Lin Dong sudah bersiap membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Lin Dong, teriak Sun Si. Hah, Lin Dong menoleh dan menatap Sun Si. Bisakah kamu menginap 1 malam? Sun Si menatap Lin Dong penuh harap dan berkata. Lin Dong ingin menolak, tapi dia melihat ekspresi menawan Sun Si dan matanya penuh harapan. Kebiasaan lamanya kembali, untuk wanita cantik seperti ini yang memiliki hubungan baik dan memperlakukannya dengan baik. Aku sangat malu untuk menolaknya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia, Lin Dong, adalah seorang playboy dan orang yang asmara. Sebaliknya, hingga saat ini, meskipun saya dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik setelah putus dengan Jiang San, sejauh ini belum ada hubungan substansial yang terjadi. Yang terbaru adalah dengan Han Siyun. Jika tidak terjadi apa-apa dengan bibiku malam itu, sesuatu mungkin telah terjadi. Tapi itu juga karena Han Siyun telah menghina martabatnya sebagai seorang laki-laki, jadi dia tahu bahwa Han Siyun menggunakan provokasi, tapi dia tetap terprovokasi. Lin Dong merasa bahwa seseorang harus kejam terhadap musuh, bukan terhadap teman. Tidak apa-apa untuk berhati lembut. Kalau begitu, oke. Tapi aku harus berangkat besok pagi. Ada yang harus kulakukan saat aku kembali. Lin Dong ragu-ragu dan berkata. Ya, Sun Si dengan gembira berlari mendekat dan meraih lengan Lin Dong. Sun Wei Cheng dan keluarganya sangat senang Lin Dong bisa tinggal. Ketika beberapa anak kecil melihat mobil Lin Dong, mereka semua ingin mengendarainya. Supercar kelas atas masih sangat menarik bagi anak muda seperti mereka. Namun mereka dihentikan oleh orang tuanya. Mereka sama sekali tidak terkejut bahwa Lin Dong bisa mengendarai supercar seperti itu. Hanya dengan begitu dia bisa layak menyandang status Lin Dong sebagai pemuda papan atas. Namun yang mereka sesalkan adalah kenapa mereka tidak mengetahuinya lebih awal.
Jika Lin Dong mengetahui bahwa dia mengendarai mobil seperti itu ketika dia tiba, mengapa semua orang meremehkannya? Dengan cara ini, Lin Dong masih menggendong Sun Si, dan rombongan kembali ke rumah Sun Si. Lin Dong dan Sun Weijing pergi sebagai satu keluarga. Yan Hong dan ketiga temannya ditinggalkan di kamar pribadi nomor 30 di Holiday Inn, serta Liu Yong yang tidak sadarkan diri dan Lu Xinan adik laki-lakinya berlutut di tanah. "Bagaimana perasaanmu?" Yan Hong bertanya pada mereka bertiga. "Awalnya saya tidak merasakan banyak hal, tetapi saat dia berdiri, saya merasa seperti sedang menghadap gunung, tekanannya sangat kuat. Saya merasakan angin sejuk bertiup saat itu. Anak muda ini tampaknya sangat sederhana. Tidak ada orang yang bisa menjadi anggota inti SCC itu sederhana. Mari kita berhenti menebak-nebak dan membereskan kekacauan ini. Saudara Hong, jangan. Lupakan kami saudara-saudara, kami benar-benar terhubung. Kami pasti tidak akan melupakanmu," kata Yan Hong. Menilai dari tekanan yang tiba-tiba dikeluarkan Lin Dong barusan, dia pasti memanggilnya ke sini semata-mata karena dia takut orang seperti Liu Yong akan mengotori tangannya. Keesokan harinya Lin Dong bangun di pagi hari, sarapan dan kembali ke Jiangcheng. Sun Si harus istirahat di rumah selama sehari sebelum kembali, jadi dia sendirian sepanjang perjalanan. Tidak ada drama tentang perselingkuhan kecantikan tadi malam. Kecuali Sun Si dan seluruh kerabatnya memuji Lin Dong dan tidak pergi sampai larut malam, tidak ada lagi yang terjadi. Waktu berlalu hari demi hari. 3 hari kemudian, Lin Dong akhirnya menerima telepon dari Zhao Xuan, mengatakan bahwa dia optimis dengan sebuah proyek. Menurut penyelidikan tim yang dia bentuk, itu memiliki nilai investasi yang besar. Namun harga yang diminta pihak lain agak tinggi dan dia menginginkannya untuk meminta pendapat Lin Dong. Lin Dong tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengirimkan uang. Dia memiliki pendapat bodoh dan berharap pihak lain akan meminta harga yang lebih tinggi. Ia merasa tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan sama sekali, dan uang yang biasa ia keluarkan tidak akan menambah kekayaannya. Ia menyiapkan 2 rumah untuk bibi dan bibinya hanya dengan harga 200 juta, yang belum 100 juta telah dibayar. Dan sekarang dia tidak lagi peduli dengan 1 atau 2 poin ketuhanan. Jika dia ingin poin ketuhanan meningkat lebih cepat, dia hanya dapat berinvestasi secara gila-gilaan. Tapi Anda tidak bisa melempar sembarangan. Jika dia tidak mengikuti aturan, dia mungkin akan segera menarik perhatian beberapa peminat. Ia merasa belum mampu melindungi aset yang dimilikinya sehingga ia selalu bersikap low profile. Dari segi kekuasaan, dia baru saja memulai dan masih membangun kekuatannya. Dia masih jauh tertinggal dari orang-orang seperti Zhao Xidao dan Zhuge Changqiong. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang seperti Qin Zheng dan Lu Chen, mereka bukanlah tandingannya sama sekali. Dari segi kekuatan, Po Jun mengatakan bahwa dia hanyalah orang terkuat dari generasi muda yang pernah Po Jun lihat, yang berarti banyak dari generasi tua yang bisa mengalahkannya. Itu sebabnya dia ingin mengembangkan kekuatannya sendiri. Cita-citanya adalah suatu hari nanti, dia akan memiliki kepemilikan saham yang besar di 100 dari 1000 perusahaan teratas di dunia. Saat itu, dengan lambaian senjata, perekonomian global akan bergetar 3 kali lipat. Luar biasa sekali, sungguh mendominasi. Adapun mengapa Zhao Xuan dipilih untuk memegang posisi penting tersebut. Pertama, karena dia awalnya adalah pecundang, dan tidak ada orang di sekitarnya yang memiliki kemampuan seperti itu. Dilihat dari situasi kontaknya, dia masih menghargai Zhao Xuan. Mampu, ada intinya lagi. Alasan lainnya adalah karena keluarga Zhao Xuan datang mencarinya, dan dia juga mengetahui sesuatu tentang Zhao Xuan. Dia jelas merupakan orang yang membalas kebaikan. Meskipun orang tuanya sangat keras terhadapnya sejak dia masih kecil, dia masih memikirkan keluarganya setelah menghasilkan uang,
selain untuk mempertahankan hidupnya sendiri, dia hampir tidak menabung 1 sen pun setelah bekerja selama bertahun-tahun. Bagi Lindong, kemampuan adalah nomor 2, karena tidak masalah apakah dia menghasilkan uang atau tidak, karena dia sudah memiliki uang yang tidak dapat digunakan lagi. Karakter adalah yang terpenting. Jika karakternya tidak bagus, betapapun mampunya dia, Lindong tidak akan pernah menginginkannya. Jadi yang akhirnya dia sukai adalah karakter Zhao Xuan. Bagi orang-orang seperti Zhao Xuan, Lindong dapat menjamin bahwa selama amarahnya hampir hilang, dia akan terus membantu keluarganya. Saat pertama kali mendapatkan sistem tersebut, Lindong diam-diam membuat keputusan bahwa dia tidak akan pernah memperlihatkan kekuatan penuhnya sebelum dia berpikir dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tetap low profile adalah cara yang harus dilakukan. Inilah senjata ajaibnya untuk menang secara tak terduga. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba menyimpan poin Shen Hao dan melihat apakah sistemnya akan ditingkatkan. Kekuatan fisik dan mental yang ekstrim saja tidak cukup. Setelah menginvestasikan dana 2 miliar untuk Zhao Xuan, poin ilahi tidak langsung meningkat pada hari kedua, 20 poin ditambahkan, sehingga totalnya menjadi 101. Hal ini juga membuktikan gagasan Lindong. Uang dalam sistem super ketuhanan hanya akan menambah jumlah poin ketuhanan jika dibelanjakan. Kalau tidak, bukankah lebih baik jika Lindong langsung mentransfer 1 triliun yuan ke rekening perusahaannya? Sistem ini juga sangat sederhana untuk dikatakan, membiarkan Lindong mengeluarkan uang, dan kemudian meningkatkan poin ilahi untuk meningkatkan dirinya sendiri. Di sisi ini, Lindong mendirikan Departemen Keamanan dan meminta Xiao Pojun menghubungi beberapa tentara bayaran yang pernah dia temui di luar negeri sebelumnya. Terlepas dari dalam atau luar negeri, selama Anda bersedia datang, Anda akan diperlakukan dengan baik, tetapi syaratnya adalah karakter Anda harus lulus ujian. Lindong pasti tidak menginginkan seseorang yang begitu keji hingga terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran. Wei Yong, Li Guobing, dan Lindong juga meminta mereka membantu Xiao Pojun mengatur Departemen Keamanan terlebih dahulu. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, Wei Yong dan Li Guobing hanya akan memberinya makanan. Karena kesibukan akhir-akhir ini, Lindong tidak masuk sekolah. Guru kelasnya meneleponnya dan memintanya untuk kembali ke kelas. Lindong masih bingung. Bukankah dia mengatakan bahwa di pesta May Day yang lalu, dia bisa meminta izin sesuka hati setelah naik panggung? Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa seseorang langsung mendekati pimpinan sekolah dan mengatakan bahwa Lindong tidak datang ke kelas setiap 3 hari dan sama sekali tidak seperti siswa. Itu hanya mempengaruhi reputasi sekolah bergengsi seperti Jiang Dain. Ujung-ujungnya, kepala sekolah pun ditegur oleh pimpinan sekolah. Setelah menerima telepon dari guru kelas, Lindong langsung pergi ke kantor kepala sekolah. Dong-dong, Lindong mengetuk pintu 2 kali. Silakan masuk, sebuah suara agung datang dari pintu. Lindong mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Kepala sekolah Zhou Limin sedang duduk di kursinya sambil membalik-balik informasi di atas meja. Setelah Lindong masuk, Zhou Limin menatap Lindong dan berkata, "Teman sekelas, apa yang bisa saya lakukan?" "Halo, Kepala Sekolah Zhou, saya siswa junior di Departemen Administrasi Bisnis, dan nama saya Lindong." Dong langsung duduk di kursi di seberang Zhou Huaimin dan berkata, "Ya, mengerti. Apa selanjutnya?" Zhou Limin bertanya. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada siswa Lindong ini. Di masa lalu, tidak ada siswa yang takut ketika melihatnya. Tingkah laku Lindong terlalu santai sehingga membuatnya merasa sedikit kontras. Kode komunikasi,
7.6.2.1.1.9.9. Kepala Sekolah Zhou, karena saya memiliki beberapa urusan di luar sekolah, saya dapat meminta izin kapan saja. Saya harap Anda dapat memberi saya hak istimewa ini. Oh, apakah Anda ingin mendapat hak istimewa untuk mengambil cuti kapan saja? Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Zhou Limin bertanya sambil tersenyum. Dia sedikit penasaran mengapa Lindong berani mendatanginya, kepala sekolah, untuk mengajukan permintaan seperti itu. Dan sepertinya dari penampilannya, dia pasti setuju. Karena saya telah melakukan beberapa bisnis di luar sekolah, jadi saya mungkin sibuk. Bisnis, teman sekelas Lindong, sekolah kami mendukung mahasiswa untuk memulai bisnis mereka sendiri. Selama Anda menyerahkan materi yang relevan ke sekolah, dan setelahnya inspeksi sekolah, tidak akan ada masalah. Jika demikian, saya bisa memberi Anda lampu hijau. Tapi saya tidak ingin menyatakannya, jadi saya langsung mendatangi Anda, kata Lindong. Oh, kalau begitu teman sekelas Lindong, apakah menurutmu aku akan setuju? Aku percaya kamu, kepala sekolah Zhou, tidak akan menolak. Alasan, karena saya berencana mendonasikan 100 juta ke Universitas Jiangnan, 50 juta diantaranya akan digunakan untuk membentuk dana penghargaan mahasiswa miskin, khusus untuk mahasiswa miskin dengan prestasi akademik baik, dan 50 juta lainnya akan digunakan untuk meningkatkan berbagai fasilitas, sekolah, kepala sekolah Zhou, bagaimana menurut Anda? Lindong berkata sambil tersenyum. Zhou Limin jelas terkejut saat mendengar kata-kata Lindong. Sumbang 100 juta untuk Jiangda, hal ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun Universitas Jiang didirikan. Belum lagi Universitas Jiangnan, bahkan jika Anda menghitung universitas terkenal di seluruh negeri, belum pernah ada preseden seperti itu. Universitas Jiangnan setidaknya berada di peringkat 10 besar di antara universitas-universitas terkenal di negara ini. Setelah didirikan selama bertahun-tahun, ia juga telah menumbuhkan banyak selebritas dari semua lapisan masyarakat, dan sumbangan sering diberikan, tetapi kebanyakan dari mereka berjumlah beberapa juta yuan. Jiangda telah berdiri selama bertahun-tahun. Tetapi sumbangan terbesar diberikan oleh seorang mahasiswa lulusan Jiangda beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia adalah orang besar di dunia bisnis, dengan kekayaan bersih miliaran, tetapi dia hanya menyumbangkan 20 juta. Sekarang seorang siswa SMP di sekolah benar-benar mengatakan akan menyumbangkan 100 juta untuk sekolah. Siapa yang percaya? Sejujurnya, Zhou Limin sendiri tidak mempercayainya. Menurutnya, Lindong mungkin datang untuk menghiburnya, sang kepala sekolah. Teman sekelas Lindong, apakah kamu yakin ingin menyumbangkan 100 juta ke sekolah? Apakah kamu di sini untuk menghiburku? Zhou Limin duduk tegak dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak mengapa saya harus datang menemui Anda, kepala sekolah. Apakah Anda ingin mengobrol? Jika Anda ingin berbicara, Anda harus berbicara dengan senior Anda, kan? Lindong berkata sambil tersenyum seperti sebelumnya. Zhou Limin memandang Lindong dengan hati-hati. Tidak ada jejak pengekangan yang dimiliki siswa lain ketika melihat dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka menunjukkan sikap sinis yang membuktikan bahwa mereka pasti tidak takut pada diri mereka sendiri. Mungkinkah dia keturunan keluarga bangsawan? Mungkin. Bisakah seorang mahasiswa junior memulai bisnis dan menghasilkan 100 juta? Dia pasti tidak percaya. Apalagi Lindong mendonasikan 100 juta. Kalau benar, berapa uang yang ada di tangannya? 1 miliar? Atau 10 miliar? Jika Lindong tidak datang untuk menghiburnya, maka Lindong pasti anak dari keluarga kaya. Dan jika sekolah dapat memperoleh tambahan 100 juta yuan, sekolah dapat melakukan banyak hal. Hal ini juga sangat membantu kemajuan sekolah mereka.
Impian seumur hidupnya adalah untuk mempromosikan Universitas Jiangnan menjadi 3 sekolah terbaik di negeri ini. Oke, teman sekelas Lindong, jika Anda benar-benar menyumbangkan 100 juta ke sekolah seperti yang Anda katakan, maka saya akan menyetujui hak istimewa Anda, dan saya juga akan berterima kasih atas kontribusi Anda ke Universitas Jiang. Tetapi jika Anda di sini untuk menghibur saya, kalau begitu jangan salahkan saya karena bersikap bisnis. Baiklah, Kepala Sekolah Zhou, itulah yang telah kita sepakati, tapi saya harap saya menyumbang secara anonim. Saya tidak ingin diawasi seperti monyet kemanapun saya pergi di sekolah. Begitu saja, Lindong dibawa ke Departemen Keuangan Sekolah oleh Kepala Sekolah Zhou Limin dan memanggil pimpinan Universitas Jiang. Hingga donasi selesai dan 100 juta diterima, pimpinan sekolah Jiang Dayikian masih merasa itu hanya mimpi. Dulu, ketika donasi beberapa juta tidak diperbolehkan, sebuah konferensi diadakan dengan meriah untuk mempromosikannya. Sekarang, donasi 100 juta bisa dilakukan dengan mudah. Nama Lindong juga ada dalam daftar pimpinan sekolah. Dia pasti orang kaya. Cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Teman sekelas Lindong, terima kasih atas kontribusi Anda terhadap pembangunan Universitas Jiangnan. Atas nama semua guru dan siswa sekolah, saya dengan tulus berterima kasih, kata Kepala Sekolah Zhou Limin sambil memegang erat tangan Lindong dengan kedua tangannya. Sumbangan 100 juta jelas merupakan sebuah terobosan dalam sejarah. Lindong masih bersekolah dan tidak ingin menjadi terkenal dan diawasi. Ketika dia lulus, dia bisa mempublikasikan hal ini, yang akan meningkatkan reputasi sekolah. Seorang siswa junior yang menghasilkan uang dengan memulai bisnis di luar langsung menyumbangkan 100 juta ke sekolah. Seberapa kuat rasa memiliki yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Dan Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan memulai bisnis di tahun pertama Anda. Ini menunjukkan bahwa filosofi pendidikan sekolah sangat bagus. Zhou Limin merasa senang. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan sekolah, tetapi juga akan meningkatkan reputasinya dan menarik lebih banyak siswa. Ini sama saja dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kepala Sekolah Zhou, Anda sopan sekali. Jiangda juga alma mater saya. Disitulah saya dididik untuk menjadi orang yang berbakat. Saya yakin setiap siswa dapat berkontribusi untuk Jiangda juga menjawab dengan sopan. Kemudian terdengar jabat tangan dan ucapan terima kasih dari pimpinan sekolah, dan Lindong menjawab dengan sopan satu persatu. Karena Lindong tidak ingin mengumumkannya kepada publik, sekolah tidak mengadakan upacara sumbangan apapun. Setelah menyumbangkan uang, Lindong meninggalkan sekolah dan terus mengambil cuti. Pergi ke sekolah tidak lagi penting baginya. Terlebih lagi, ia memiliki kekuatan mental yang ekstrim dan dapat mempelajari apapun dengan sangat cepat. Ia merasa tidak akan gagal dalam mata pelajaran dan hanya dapat mengambil mata pelajaran yang penting. Sekalipun dia gagal, dia yakin sekolah akan membiarkannya lulus. Dalam sekejap, akhir pekan telah tiba lagi. Setelah setengah bulan dikondisikan, tubuh Liu Yanmei hampir sembuh. Akhir pekan ini, mereka berencana untuk kembali ke Sucheng bersama-sama untuk memindahkan beberapa barang yang diperlukan. Lindong juga akan menjemput bibinya dan keluarganya untuk melihat bagaimana membujuk mereka agar pindah ke Jiangcheng. Setelah mengatur anggota keluarga terlebih dahulu, Lindong bisa bebas melakukan urusannya sendiri jika dia merasa mampu. Wang Li telah kembali ke sekolah setengah bulan yang lalu. Keluarga Liu Yanmei yang terdiri dari 3 orang ditambah Lindong, ditambah 2 pengemudi Wei Yong dan Li Guobing, bergegas ke Sucheng pada Jumat malam. Lindong membeli Mercedes-Benz G lagi, dan Wei Yong serta Li Guobing masing-masing mengendarainya. Bagi para mantan tentara bayaran ini, tidak ada masalah tanpa tidur selama 3 atau 2 hari, apalagi hanya berkendara selama beberapa jam.
Kami berangkat pukul 10 malam dan tiba di Sucheng pada pukul 12 tengah malam. Setelah Lindong mengirim bibinya dan keluarganya pulang, dia, Li Guobing dan yang lainnya menemukan hotel untuk menginap di kota kabupaten. Liu Yanmei awalnya ingin Lindong tinggal di rumah. Lagi pula, dia sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Tapi sekarang Lindong merasa sekarang dia dan Wang Chao sudah lebih tua. Mereka harus memiliki privasi sendiri. Rasanya agak canggung untuk tidur dengan Wang Chao. Rasanya tidak pantas tinggal di kamar Wang Li. Lebih baik pergi ke hotel dan mencari kamar sendiri. Jadi dia bersikeras untuk pergi bersama Wei Yong dan yang lainnya. Saat berangkat, Lindong meminta perjanjian yang ditandatangani dengan nama paman keduanya Lin Guobang. Xiao Dong, sebenarnya, menurut kemampuanmu, kompensasi tidak berarti apa-apa bagimu, tetapi bibiku tahu bahwa kamu marah. Beberapa hal yang dilakukan Lin Guobang memang tidak masuk akal, tetapi bagaimanapun juga, dia juga kerabatmu. Paman kedua, aku telah membesarkanmu selama beberapa tahun, dan bibiku berharap kamu tidak bertindak terlalu jauh, kata Liu Yanmei dengan tulus ketika dia menyerahkan perjanjian itu kepada Lindong. Aku tahu, Bibi, aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Ya, Bibi percaya padamu. Silakan, keesokan harinya, Lindong membawa Wei Yong dan Li Guobing ke kediaman paman keduanya, Lin Guobang. Berdasarkan pemahaman Lindong tentang paman keduanya Lin Guobang dan bibi keduanya Zhang Guifang, sangat mustahil bagi mereka untuk dengan patuh menyerahkan kompensasi. Jadi tadi malam, Lindong menghubungi pengacara terbaik di Jiangcheng dan mengirimkan perjanjian tersebut ke pihak lain. Karena kesepakatan yang ada, pihak lain menyatakan hampir tidak ada ketegangan dalam gugatan ini. Pengacara itu seharusnya sedang dalam perjalanan ke Sucheng sekarang. Selain itu, melalui beberapa koneksi, dia menghubungi orang-orang di pengadilan F, yang mengatakan selama buktinya meyakinkan, mereka akan menanganinya secepat mungkin. Kediaman paman kedua Lin Guobang terletak di pinggiran kota Sucheng, merupakan rumah yang dibangun sendiri dengan 3 lantai, dibangun oleh ayah Lindong dan paman keduanya Lin Guobang. Dengan kata lain, rumah ini sebenarnya memiliki setengah dari milik Lindong, tetapi setelah hak asuh Lindong diberikan kepada Lin Guobang, rumah tersebut secara alami menjadi milik Lin Guobang. Lindong dan rombongannya datang ke kediaman Lin Guobang. Memasuki halaman, bibi kedua Zhang Guifang sedang menyiram bunga di halaman. Ketika dia melihat Lindong datang, dia mendengus dan kembali ke rumah. Jelas, kedatangan Lindong tidak disambut baik. Lindong membawa Wei Yong dan Li Guobing ke dalam rumah. Karena hari ini kebetulan hari Minggu, keempat anggota keluarga Lin Guobang ada di sini. Paman kedua Lin Guobang, bibi kedua Zhang Guifang, sepupu Lin Fei, sepupu Lin Kuan. Tapi setelah melihat Lindong datang, tidak ada yang mau memperhatikannya, dan mereka semua menonton TV. Lindong tersenyum acuh tak acuh, berjalan ke ruang tamu, meletakkan perjanjian di tangannya di atas meja kopi dan berkata, Lin Guobang, ini adalah perjanjian yang kamu tanda tangani saat itu, tolong beri saya kompensasi untuk orang tua saya tidak akan melakukannya. Mempermalukanmu juga, aku tidak menginginkan rumah ini lagi. Anggap saja itu sebagai biaya hidup di sini selama beberapa tahun. Paman kedua, dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Perjanjian apa? Kompensasi macam apa? Aku tidak tahu. Lindong, jangan dengarkan omong kosong bibimu dan orang lain. Tidak ada hal seperti itu. Lin Guobang menyangkalnya dengan tegas. Lin Guobang, apakah menurutmu masuk akal jika kamu menyangkalnya? Itu ditulis dalam warna hitam dan putih, dan sudah diajukan ke pengadilan pada saat itu. Bagaimana kamu bisa mengandalkannya? Tapi Zhang Guifang berteriak keras. Lindong, dasar bocah tak berperasaan, apa kau tidak mengeluarkan uang untuk tinggal di sini selama bertahun-tahun?
Makan barang-barang kami, pakai barang-barang kami, gunakan barang-barang kami. Biar ku beritahu padamu, uang kompensasi orang tuamu semuanya dibelanjakan untukmu, bukan tersisa 1 sen. Lindong menemukan bangku dan duduk dan berkata, "Ayo, bantu saya mencari tahu, bagaimana saya bisa menghabiskan 2 juta saat remaja? Saya tahu, saya tidak menginginkan uang ini. Bukankah itu membutuhkan uang untuk makanan, pakaian, dan hal-hal lain?" Zhang Guifang berkata dengan keras. "Saya ingat tahun-tahun saya tinggal di sini. Saya memakan sisa makanan Anda dan mengenakan pakaian yang dikenakan Lin Fei. Anda meminta saya, seorang anak laki-laki, untuk mengenakan pakaian perempuan ke sekolah. Beraninya Anda mengatakan itu? Adapun kegunaannya, saya belajar. Apakah Anda memberi saya 1 sen selama periode ini? Semuanya didanai oleh bibi dan bibi saya." Zhang Guifang tidak bisa berkata-kata dan berkata dengan sedikit nakal, "Bagaimanapun, uang orang tua Anda telah dihabiskan untuk Anda dalam beberapa tahun terakhir pada kamu datang untuk memintanya sekarang, kamu tidak mendapat 1 sen pun." Lindong mengambil perjanjian di meja kopi dan berkata, "Kalian berdua dapat melihatnya dengan jelas." Perjanjian itu tertulis dengan jelas, dan Lin Guobang menandatanganinya. Pengadilan F juga punya catatan. "Jika Anda tidak mematuhi, saya akan pergi ke pengadilan dan menuntut. Jika Anda ingin menuntut, tuntut saja. Kami tidak takut, uangnya sudah habis," Zhang Guifang berkata tanpa rasa takut sama sekali. "Maka Anda harus berpikir hati-hati. Dengan bukti-bukti ini dan pengajuan pengadilan, pada dasarnya tidak ada ketegangan mengenai hasilnya. Pada saat itu, Anda akan memiliki reputasi sebagai penipu. Properti Anda tidak hanya akan dibekukan, tetapi juga akan dibekukan mempengaruhi pekerjaan Lin Fei." Lindong berkata sambil tersenyum. Sejauh yang diketahui Lindong, sepupunya Lin Fei seharusnya bekerja di sebuah bank di Sucheng, dan Lin Guobang melalui semua kerja kerasnya melalui koneksinya. Kalau mereka semua punya reputasi sebagai dusebak, bagi institusi seperti bank, jika kedua orang tuanya menjadi dusebak, pasti akan berdampak pada masalah pekerjaan Lin Fei, begitu katanya. Benar saja, kata-kata Lindong membuat keluarga Lin Guobang ketakutan. Mereka berhasil mendapatkan pekerjaan putri mereka Lin Fei melalui kerja keras. Putrinya bekerja di bank, yang memberi mereka muka. Jika masalah ini mempengaruhi pekerjaan mereka, itu akan menjadi masalah yang serius. Lin Fei juga panik. Unit perbankan sangat menghargai kredibilitas. Jika kedua orang tuanya sudah tua, hal itu akan sangat mempengaruhinya, dan mereka mungkin akan menemukan kesempatan untuk mengundurkan diri. Bisa bekerja di bank masih sangat populer di kota kecil mereka. Dia selalu pamer di lingkaran teman dan teman sekelasnya. Jika bank itu menghilang, bagaimana dia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, Lin Fei memandang orang tuanya dengan beberapa keluhan. "Lindong, tolong jangan main-main. Sudah kubilang, jika kamu berani mempengaruhi pekerjaan Fei Fei, aku tidak akan membiarkanmu mengancam." Lindong telah dipukuli olehnya sejak kecil, sehingga bahkan setelah dia masuk sekolah menengah, Lindong sedikit takut saat melihatnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lindong berani datang meminta uang hari ini, dia memiliki keunggulan psikologis dibandingkan Lindong. "Lin Guobang, menurutmu kenapa kamu tidak bisa mengampuniku? Aku benar-benar ingin tahu. Apakah kamu akan memukuliku dan berlarian di halaman seperti yang kamu lakukan ketika aku masih kecil? Kamu bisa mencobanya sekarang." Dong selesai berbicara, wajah tersenyumnya langsung berubah serius. Kata-kata Lin Guobang mengingatkannya pada masa kecilnya yang tragis. Pada saat itu, setiap kali Lin Kuan melakukan kesalahan, dia akan disalahkan, dan dia secara alami akan dipukuli dengan kejam. Mereka bahkan akan melampiaskannya ketika suasana hati mereka sedang buruk.
Mereka semua menggunakan strip yang sangat tipis, dan sering terjadi memar di sekujur tubuh, dan pukulannya sangat menyakitkan. Baru pada awalnya ia berinisiatif untuk tinggal di kampus, keadaan menjadi lebih baik. Saat itu, ia jarang kembali saat liburan dan pada dasarnya berpindah-pindah antara rumah bibinya dan rumah bibinya. Baru setelah Gao Chai benar-benar pindah ke rumah bibinya, dia meninggalkan rumah yang telah membayangi dirinya. Setelah Lin Dong mengatakan apa yang dia katakan, ekspresi senyumannya mulai berubah menjadi serius. Dalam sekejap, keluarga Lin Guobang merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu Lin Dong adalah orang yang penurut di mata mereka. Bertemu Lin Guobang dan istrinya seperti pertemuan tikus dengan kucing. Bahkan Lin Fei dan Lin Kuan berhati-hati saat bertemu mereka. Ini adalah bayangan psikologis yang disebabkan oleh pelecehan mereka terhadap Lin Dong selama bertahun-tahun. Dulu, Lin Dong tidak berani membantah perkataan Lin Guobang dan istrinya, siapapun yang berani membalas akan dipukuli dengan kejam. Ketika mereka pertama kali bertemu Lin Dong hari ini, mereka secara alami menggantikannya dengan kesan mereka sebelumnya. Meskipun Lin Dong membawa 2 orang bersamanya, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka tidak percaya kalau orang pemalu seperti Lin Dong akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Namun, kini Lin Dong tidak hanya berani membantah, tapi juga berbicara dengan sarkasme. Hal ini membuat Lin Guobang tidak bisa menerima kontras yang kuat ini, dan ia semakin malu dengan wajahnya. Jadi dia menamparkan meja kopi di depannya dengan keras dan berdiri, menunjuk ke arah Lin Dong dan berkata, "Lin Dong, jangan berpikir bahwa sekarang sayapmu sudah keras. Aku tidak akan berani memukulmu. Itukah yang terjadi? Kamu memanggil Lin Guobang, saya paman kedua Anda, saya wali Anda, saya berani memukuli Anda di seluruh rumah ketika Anda masih kecil. Dan itu sama sekarang." Lin Kuan juga memandang Lin Dong dengan tatapan buruk di wajahnya. Dia tumbuh bersama Lin Dong dan hanya 1 tahun lebih muda dari Lin Dong. Dengan bantuan orang tuanya, dia sering menindas Lin Dong ketika dia masih kecil. Apapun yang terjadi, dia selalu menyalahkan Lin Dong. Lin Dong sering dijadikan kambing hitam dan dipukuli karena dia. Sekarang dia berumur 20 tahun. Setelah lulus SMA, dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia telah berkeliaran di masyarakat dan telah berhubungan dengan beberapa orang dari agama yang berbeda, yang membuatnya merasa dirinya hebat. Kini Lin Dong justru berani datang ke rumahnya untuk meminta uang, bahkan berani mencibir mereka. Uang itu menurut ibunya untuk membeli rumah bagi calon istrinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Lin Dong. Lin Dong, jika kamu tidak menghormati ayahku lagi, Lin Guobang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lin Dong menoleh dan menatap Lin Kuan, dan berkata dengan suara tenang, "Lin Kuan, nak, jangan bicara sekarang, aku akan membereskan rekeningmu nanti." "Aku seperti ini, aku lihat, kulitmu gatal." Setelah Lin Kuan mengatakan ini, dia berdiri dari sofa dan ingin bergegas dan memukul Lin Dong. Namun, Lin Kuan, yang baru saja berdiri, langsung ditekan ke sofa dengan tangan yang besar, tidak bisa bergerak. "Persetan, siapa kamu? Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari kota Su. Apakah kamu percaya atau tidak?" Lin Kuan berjuang mati-matian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap saja tidak bisa menghilangkan kekuatan tangan besar ini. Menanggapi pelecehan Lin Kuan, Li Guobing tidak berkata apa-apa, tetapi menekan tangan Lin Kuan sedikit lebih keras. Lin Kuan tiba-tiba merasa sedikit tercekik. Dia tidak bisa mengutuk lagi dan hanya bisa melambaikan tangannya ke udara secara acak. Li Guobing pernah bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri. Jadi dia tentu saja tidak perlu berusaha keras melawan gangster seperti Lin Kuan.
Melihat Lin Kuan terjepit di sofa tidak bisa bergerak, Zhang Guifang duduk di sampingnya dan segera berdiri untuk membantu. Namun, dia didorong oleh Wei Yong yang tiba-tiba muncul di depannya, dan dia didorong ke bawah dengan kekuatan besar dan jatuh ke sofa. Lin Guobang berhenti ketika dia melihat situasi ini. Dia berdiri dan ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Istri dan putranya sebenarnya diintimidasi. Lin Guobang, sebaiknya kamu duduk diam. Keduanya adalah tentara bayaran di luar negeri. Mereka telah mengalami baptisan perang dan memiliki darah asli di tangan mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka? Lin Dong memandang Lin Guobang dan berkata. Lin Guobang hendak mencari peralatan ketika dia mendengar suara Lin Dong. Dia berhenti dan menoleh ke arah Wei Yong dan Li Guobing. Wei Yong dan Li Guobing juga dengan tepat melepaskan sebagian aura berdarah yang mereka kembangkan di medan perang saat ini. Segera, keluarga Lin Guobang yang beranggotakan 4 orang merasa kedinginan, dan mereka menatap kedua orang itu dengan ketakutan di mata mereka. Keempat anggota keluarga Lin Guobang adalah orang-orang biasa. Tentu saja mereka tidak bisa menahan aura yang dikeluarkan oleh master seperti Wei Yong dan Li Guobing yang telah dibaptis di medan perang. Lin Guobang duduk dengan sedih dan berkata, Lin Dong, apa yang ingin kamu lakukan? Saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya dan mengambil kompensasi orang tua saya. Adapun rumah ini, perlakukan saja seolah-olah itu adalah rumah ada di rumahmu. Terima kasih karena tidak memukulku sampai mati. Kalau tidak, jika kamu lebih kejam saat itu, kamu mungkin tidak memiliki Lin Dong yang kamu miliki sekarang. Lin Dong berkata dengan sinis. Saya tidak butuh uang. Saya hanya membutuhkan hidup saya. Saya tidak percaya Anda berani melakukan apapun pada kami. Uang ini dimaksudkan untuk membeli rumah untuk dinikahi putranya Lin Kuan dan membeli seorang istri. Jika uang ini diberikan kepada Lin Dong, Lin Kuan masih menganggur, apa yang akan dia lakukan di masa depan. Apalagi santunan ini memiliki bunga yang besar setiap tahunnya. Tanpa uang tersebut, kehidupan keluarga mereka akan sulit. Oleh karena itu, uang tersebut tidak boleh diberikan kepada Lin Dong. Lin Guobang sudah ingin menyetujuinya. Bagaimanapun, lawannya sekarang kuat, dan 2 orang yang datang bersama Lin Dong tidak terlihat bagus pada pandangan pertama. Tapi setelah mendengar kata-kata Zhang Guifang, dia langsung bereaksi. Ya, bahkan jika dia tidak memberi Lin Dong uang, beraninya Lin Dong melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimana jika pihak lain pernah bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri? Ini dalam negeri, bukan luar negeri. Apakah mereka masih berani membunuh orang? Lin Dong, uang itu memang telah dibelanjakan. Kamu bahkan tidak menginginkannya. Lagi pula, aku adalah paman kedua dan walimu. Aku berhak menangani uang ini. Lin Dong hampir ingin tertawa. Paman kedua. Juga seorang wali. Lin Guobang, apakah kamu mengerti apa itu wali? Apakah kamu layak? Dan meskipun kamu seorang wali, sekarang aku sudah dewasa, statusmu sebagai wali sudah lama hilang. Adapun apakah kamu punya uang atau tidak, saya tidak peduli. Perjanjian ini ditulis hitam putih. Yang jelas, Anda juga menandatanganinya. Dan Anda harus memberi saya uang ketika saya sudah dewasa, dan saya tidak akan mengambil bunga dari Anda. Lin Guobang berkata dengan tegas. Oke, saya telah menyewa pengacara terbaik di Jiangcheng. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Diperkirakan Anda akan menerima panggilan dari pengadilan F pada sore hari. Anda harus berpikir jernih. Kamu, Lin Guobang tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Berikan aku uang. Kehidupan masa depan San Lin Kuan tidak akan terjamin. Tidak ada uang.
Jika Lin Dong benar-benar digugat ke pengadilan F, berdasarkan bukti yang ada di tangan Lin Dong, mereka pasti kalah, dan akan merepotkan jika itu benar-benar mempengaruhi pekerjaan Lin Fei. Di satu sisi, ini adalah jaminan hidup masa depan sang putra. Di satu sisi adalah pekerjaan yang telah dilakukan putri saya dengan kerja keras. Baik Lin Guobang maupun Zhang Guifang kesulitan menentukan pilihan. Bersambung.